Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Semua pada saat ini atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk kami bersekutu denganmu melalui ibadah rumah tangga ini di rumah kami masing-masing. Dalam kuasa dari Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami senantiasa kedengar-dengaran akan firman-Mu. Dan berfirmanlah, kami tengah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang masih setia mengikuti dan menikmati rangkaian ibadah rumah tangga ini. Dalam kesempatan ini kami menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan atau pedoman dalam kehidupan kita. Terangkat dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan untuk kami baca untuk kita semuanya dengan perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Kerjaan apakah yang kau lakukan? Moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui dalam pelayanan atau dalam melaksanakan tugas pelayanan Yesus, banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Kalau kita lihat di atas atau sebelum khotbah ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Melihat situasi peristiwa ini, sehingga ada asumsi, ada image dari mereka bahwa mengikut Yesus akan surplus dalam hal-hal duniawi. Bisa kenyang makan tanpa kerja, bisa
mendapat hal-hal yang duniawi tanpa kerja. Sebatas itulah pemahaman atau keyakinan mereka. Sehingga mereka kemanapun Yesus pergi selalu diikutinya. Mereka berbondong-bondong, berdesak-desakan mengikuti Yesus. Dengan suatu harapan, dengan tujuan seperti yang kami sebut tadi. Bisa kenyang makan tanpa kerja, bisa menikmati hal-hal dunia tanpa kerja keras. Artinya mereka hanya berpikir hal-hal yang duniawi. Ternyata apa yang ada dalam benak, dalam hati mereka diketahui oleh Tuhan Yesus. Sehingga secara tegas dan langsung dikatakan, itu dalam konteks firman kita ini. Kami baca dalam ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sehingga Yesus mengingatkan sekaligus menegur mereka, agar mereka jangan hanya bekerja, jangan hanya mengikut Yesus untuk tujuan hal-hal yang duniawi. Tujuan kenikmatan dunia ini, karena ini hanya sesaat dan sementara. Sehingga Yesus mengingatkan dan menegur, bekerjalah untuk hal-hal yang tidak bisa binasa atau hal-hal yang kekal. Dan mereka bertanya, apa itu? Makanan yang bisa abadi atau hal-hal yang kekal? Maka Yesus menjawab, percayalah kepada yang diutus oleh Bapa. Itu berarti Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia ini, sehingga dia menyatakan statement ataupun pribadinya. Dalam ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Statement ataupun predikat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya itu, barang siapa makan dan minum dari aku, dia tidak akan haus lagi, dia tidak akan lapar lagi. Itu berarti percaya kepada Yesus akan mendapat kepuasan seutuhnya dan sepenuhnya, secara jasmani dan secara rohani. Siapa yang percaya, siapa yang melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa, apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Siapa percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan lapar lagi, dia tidak akan haus lagi. Berarti itu suatu kepuasan yang sesungguhnya, yang sejatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu dalam situasi PPKM ini, banyak kesulitan-kesulitan. Banyak hal yang membuat kita rasa lapar dan rasa haus. Dan mungkin oleh karena keterbatasan, baik ekonomi, mata pencaharian. Maka melalui firman ini, Yesus mengundang kita. Yesus mengatakan, siapa percaya kepadaku, siapa makan roti dan minum yang dari aku, dia tidak akan lapar lagi, dia tidak akan haus lagi. Itu berarti kalau kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Yesus, mempercayakan segala kebutuhan kita, segala kepentingan kepada Yesus. Sebagaimana tema minggu kita, Allah memelihara umatnya. Maka
itulah keyakinan kita, itulah kepercayaan kita. Kalau kita menyerahkan seutuhnya, kita percaya kepada Yesus, maka Dia akan memberikan, mencukupkan segala kebutuhan kita. Kalaupun seperti kami katakan tadi, ada kesulitan-kesulitan, ada keterbatasan-keterbatasan, itu wajar saja. Tetapi apabila itu kita serahkan kepada Yesus, maka disitulah kita akan merasakan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka melalui firman ini, untuk kita merenung kembali, kita pikir-pikir, apakah memang sesungguhnya kita mengikut Yesus bukan urusan hal-hal duniawi? Atau memang sesungguhnya, sejatinya, seutuhnya kita serahkan hidup kita kepada Yesus? Maka melalui firman ini kita diingatkan bagaimana Yesus menegur orang-orang pada masanya. Mereka mengikut Yesus karena mereka makan atau makanan secara jasmani. Makanan rohani mereka tidak dipikirkan. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Kebutuhannya harus balance. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh indah firman ini sebagaimana tema minggu kita. Allah memelihara. Itu berarti Allah tidak membiarkan kita sengsara. Allah tidak membiarkan kita sampai terkapar. Walaupun begitu ganasnya COVID-19 ini. Tetapi Tuhan menjagai kita. Tuhan menyelamatkan kita oleh karena kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah menyapa kami bahwa Engkau memelihara hidup kami. Kaulah roti hidup. Barang siapa makan darimu, dia akan dipuaskan, dia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Begitu ya Bapa. Biarlah melalui kuasa dari Roh Kudus-Mu, kami bisa memahami, kami bisa meyakini. Dalam situasi kesulitan atau dampak dari COVID-19 ini banyak masalah-masalah ekses yang menyulitkan kami. Kami tidak takut, kami tidak ragu-ragu. Tapi kami bahkan menyerahkan seutuhnya kehidupan kami atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Istimewa yang dalam sakit penyakit. Sakit apapun itu, kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib yang luar biasa. Tumpangkan tangan-Mu, angkat sakit penyakit, virus-virus yang ada dalam tubuh mereka. Berikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, berkati anggota jemaat-Mu. Berikan penguatan-penguatan, pencerahan-pencerahan, keyakinan-keyakinan teristimewa dalam kesulitan ini. Sehingga kami benar-benar berserah diri mengharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Cukupkan segala kebutuhan kami. Sehingga kami sungguh merasakan berkat Tuhan. Sehingga kami senantiasa bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dengarkan dan sahuti doa permohonan kami. Karena kami hanya mengalaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.